Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an wa 'amalan salihan ya fattahu ya alim. Alhamdulillah, para ikhwan dan akhwat sekalian, a'azzanallahu wa iyyakum. Kembali kita diberikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat kesehatan dan yang lebih dari itu nikmat hidayah, taufik untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah, kemudian juga melanjutkan dengan duduk di majelis ilmu. Sungguh ini ya ikhwan sekalian dan akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum, nikmat yang sangat besar, sangat agung. Sering-sering para guru kita memperingatkan di setiap kajian sebelum memulai kajian untuk bersyukur akan nikmat yang agung ini. Nikmat menuntut ilmu, nikmat ilmu. Karena sebagian kita belum merasakan bahwasanya ilmu yang kita pelajari, kita sibuk untuk mencarinya, menuntutnya adalah merupakan nikmat yang besar. Tidak merasakan nikmat dalam menuntut ilmu. Ketahuilah ikhwan sekalian dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya menuntut ilmu ini adalah ibadah. Ibadah bukan perkara duniawi. Bukan, tapi ini adalah ibadah. Kalau ini ibadah, berarti kita harus ketika duduk di majelis belajar ya harus mengikhlaskan niat untuk Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Kemudian merasakan bahwasanya ini ibadah, kita khusyuk. Kemudian beradab dengan adab yang mulia ketika di majelis, selama di majelis. Bersyukur kepada Allah atas nikmat yang agung ini. Kemudian setelahnya bersyukur atas nikmat yang agung ini. Selalu kita bersyukur, ingatkan terus. Karena ini sangat lalai, kita banyak lalai. Ketika salah satu contoh kita sholat berjamaah, kita tidak tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika memasukkan ke dalam hati kita semangat untuk bisa mendirikan sholat 5 waktu. Ini adalah merupakan karunia. Kadang sebagian dari kita tidak merasakan ini nikmat, dirasa cuma biasa. Sholat biasa, dengan tidak sholat biasa. Jadi sholat itu seperti kebiasaan saja, seperti orang makan, minum, berak, kincing, tidur. Ini kita muhasabah pada diri kita, apakah selama ini kita sholat? Contohnya pergi ke masjid untuk sholat, kita merasakan itu ibadah. Ini penting ya ikhwan. Karena kalau tidak, maka tidak ada gunanya. Atau sedikit faedahnya, sedikit pahala yang kita dapat, rugi. Seseorang hidup beramal capek-capek, pahalanya sedikit. Nanti di akhirat minus, tidak dapat menutupi kekurangan dia sehingga dia akan terjerumus ke dalam api neraka jahanam. Karena amalan kita ini ditimbang, kalau sedikit, yang amalan yang buruk sedikit, yang banyak, yang amalan baik yang banyak, lebih berat, maka masuk surga. Paham di sini ikhwan? Di sana ada orang yang amalannya banyak,
dosanya sedikit, amalannya banyak, tapi hanya habis buat membayar hutang. Hati-hati. Nah ini, makanya akhlak yang mulia, kata Rasulullah SAW, orang yang berakhlak mulia derajatnya lebih hampir sama dengan orang yang bertakwa. Bertakwa saja artinya untuk Allah Subhanahu wa taala amalan kita, kemudian hubungan dengan manusia kita tidak jaga, bisa minus kita di akhirat. Bisa kita bayangkan orang datang 100 orang batuntut. Itu pernah dia kasih sakit sampai hati. Itu menuntut di akhirat, dia tidak minta maaf. Duduk bercanda berlebihan sampai kepribadian saya mereka tertawakan dan saya sakit hati, ya Allah. Dan mereka tidak merasa bersalah, dia tidak merasa bersalah. Saya ingin menuntut hak saya, bayar lagi. Nah kalau orang yang dia bikin seperti ini 200 orang kali saja, tapi pahala yang diambil di situ, pahalanya kan diambil untuk bayar utang, pahala bukan duit. Jadi hendaknya kita ya ikhwah dalam beramal itu merasakan ibadah. Bahasanya amalan kita itu adalah ibadah. Kita laksanakan karena ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh yang kita lakukan tiap hari sudah ini, salat 5 waktu. Begitu azan dikumandangkan, begitu azan apakah ada perasaan tenang, senang mendengarkan, atau gerusa-gerusu jengkel, kurang ajar, so masuk waktu lagi, so mau sambayang lagi. Masih capek saya ini kong so azan. La haula wala quwwata. Ada yang seperti ini? Ada. Begitu azan, alhamdulillah ya Allah. Baku apa lagi dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita itu bermunajat dengan Allah di masjid atau di salat kita itu dengan Allah, dengan siapa ini? Zat yang Maha Penyayang, Zat yang Maha Bijak, Zat yang Maha Pemaaf, yang tiap hari kita maksiati tapi tiap hari juga dia berikan ampunan. Tidak langsung diazab, dia maafkan, dia beri hidayah lagi. Paham ini? Ya Allah, yang lebih berharga daripada sekedar nafas, makanan. Tayyib. Kita rasa ibadah, kemudian kita bergegas ke masjid, wudu, merasakan bahwasanya wudu ini adalah syariat dari Allah untuk mensucikan apa? Mensucikan dosa kita. Jadi bukan cuma wudu ini bukan cuma mensucikan apa? Lahir kita, anggota wudu kita ini, tapi juga mensucikan dosa. Tetes terakhir dari wudu kita itu terampuni dosa kita, terhapus. Apa pertanyaannya, apakah kita pernah merasakan demikian? Ataukah wudu ini cuma sekedar basah-basah, cuci mulut, cuci muka, cuci? Paham ini maksud saya? Jadi ibadah yang agung itu. Bergerak begitu pergi dari rumahnya ke masjid, di perjalanan mikir yang macam-macam, mikir duit, mikir usaha, mikir utangnya orang, mikir ini, mikir. Apalagi sementara mau ke masjid bikin dosa, waliyatubillah. Dari sebab ini yang kita lakukan ini sampai di masjid lagi ngobrol masalah dunia lagi di masjid. Bagaimana bisa khusyuk? Paham maksud saya ini? Sudah, kalau setelah sholat selesai, alhamdulillah ngobrol, silahkan. Masalahnya ini mau menunggu sholat ini, ngobrol dunia itu akan mengganggu kita nanti di sholat kita. Tidak khusyuk, tidak ada persiapan kita, persiapan membersihkan jiwa. Ini mau baku dapat dengan Allah ini menghadap dengan hati yang apa? Belum siap, masih ingat dunia masih. Makanya tidak khusyuk. Coba persiapan dari rumah itu, begitu azan, alhamdulillah. Baku dapat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Penyayang, Zat yang Maha Pengasih, yang Maha Pengampun, yang Maha Bijak, yang Maha Besar. Begitu di perjalanan dia ingat dosa-dosanya, dia ingat dia akan menghadap kepada Allah. Paham di sini? Nah, ibadah. Sampai di masjid duduk zikir, istighfar sambil nunggu sholat.
Orang seperti ini kalau begini persiapannya sholat, jelas dia akan khusyuk dia di dalam sholat. Nah ini, karena sesuatu yang tidak dipersiapkan, biar begitu akan dilakukan tidak maksimal nanti hasilnya. Termasuk ini menuntut ilmu juga. Apa tujuan kita dari rumah, arah niat kita ini mau apa, ini datang ke majelis. Evaluasi. Perlu itu. Hati kita ini bolak-balik. Bisa dari rumah ikhlas untuk Allah. Sampai di perjalanan ada tean. Supaya dia bilang saya ini orang soleh. Berubah. Hati dibilang hati karena dia qalbun, bahasa Arab dibilang qalb karena berbolak-balik. Tidak tetap. Hari ini dia lurus, awas berapa menit berubah. Baik. Sampai-sampai para ulama dahulu itu kalau menyampaikan hadis, kata mereka, kadang satu hadis saya ikhlas menyampaikan di majelis yang sama. Begitu beranjak pada hadis yang kedua, sudah tak putar dari hati. Sudah ada ingin sanjungan, pujian. Jadi hati itu susah untuk maka harus dikontrol terus. Jangan cuma berlandaskan yang awal sudah insya Allah ikhlas itu, terus tidak, berubah terus. Sama seperti setir lah. Contoh konkret di alam nyata seperti antum melakukan perjalanan megang setir. Setir antum bisa istirahat, antum kasih biar begitu. Mau kemana itu? Setir kalau antum lepas mau istirahat sementara jalan kendaraan, mobil misalnya, ya selesai. Ini harus pegang terus, kontrol. Nah, kemana? Mau belok atau mau kemana? Taib ya ikhwah, mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita lanjutkan kajian kita. Pertemuan sebelumnya sudah paham ya tentang najis, pembahasan tentang najis dan cara mensucikannya. Jadi najis ditinjau dari cara mensucikannya dibagi menjadi 4. Yang pertama ada najis yang apa? Ada najis yang di tanah seperti di lantai, di beton atau yang semisalnya pondasi. Kemudian ada najis yang ada najis astagfirullah. Ada najis yang cukup najis yang di tanah tadi, bagaimana cara mensucikannya? Atau di lantai? Cukup dibersihkan 1 kali. Artinya kalau dengan 1 kali sudah bersih, sudah cukup. Jadi tidak ditinjau bilangannya. Kalau di tanah cairan antum siram sampai meresap. Kalau kayak di yang tempat tergenang kayak lantai, tidak bisa antum siram. Antum siram ya menyebar ke sana kemari airnya. Caranya dilap. Kalau ada zatnya ya berarti dicongkel. Keluar, angkat, baru sisanya dilap pakai air, dicuci pakai air. Kemudian dilap 1 kali bersih sudah. Tapi lap tadi kalau terbuat dari kain, serbet itu yang dicuci berapa kali? 7 kali. Paham di sini? Nah, kalau lantainya cukup 1 kali. Kemudian ada najis yang kalau najis yang di lantai tadi ini dengan di tanah itu umum, najis apa saja. Termasuk najis yang dari babi dan dari anjing. Tidak ada perbedaan. Cukup 1 kali. Kemudian ada najis yang cukup dilumuri dengan air. Bahasa kita dipercikkan. Yang betul itu dilumuri. Lumuri pakai air. Ambil air, taruh di tangan atau tuang, kemudian dilumuri begitu. Kalau kena sekitar sini berarti lumuri. Kasih basah saja sudah. Yaitu
kencing bayi laki-laki yang belum makan dengan disertai syahwat, dan yang belum makan karena dorongan syahwat. Kemudian ada najis yang apa? Yang wajib dicuci 7 kali. Nah, ini yang selainnya. Najis yang selainnya, tai, kencing, bangkai. Siapa yang masih ingat kajian di Al-Ajubatul Jaliyah? Ada berapa jenis najis? Macam-macam najis. Kotoran manusia, kotoran manusia, kencing manusia. Kotoran manusia, kencing manusia termasuk hewan yang haram dimakan dagingnya. Kotoran, kencing manusia dan hewan yang haram dimakan dagingnya, najis. Kemudian yang berikutnya apa? Darah. Darah juga najis. Baik darah manusia, darah hewan, baik hewan yang haram atau hewan yang halal dimakan, darahnya mengalir haram, najis. Kemudian apalagi ikhwan? Bangkai, najis. Bangkai. Kemudian khamar. Tahu khamar? Minuman keras yang memabukkan. Minuman yang memabukkan. Termasuk juga darah ini nanah, masuk itu. Nah, ini cara mensucikannya, dibersihkan, dicuci 7 kali. Kemudian di sana beliau sebutkan ada sesuatu yang najis atau benda najis yang menjadi suci karena berubah bentuk menjadi benda yang suci. Hukum asal tidak ada benda yang berubah menjadi apa? Yang asalnya najis kemudian menjadi apa? Lama terpendam atau apa ini mengendap bertahun-tahun misalnya, berubah atau pakai alat-alat khusus apa sehingga benda ini jadi berubah bentuk menjadi berubah bentuk menjadi apa? Benda yang suci misalnya. Contohnya tai. Tai diproses atau didiamkan terus dalam waktu yang lama akhirnya menjadi tanah. Jadi suci? Tidak. Tetap tanah tadi itu tetap dihukumi najis. Paham di sini? Jadi batu misalnya atau jadi apa tetap najis. Namun di sana ini hukum asal. Namun di sana ada beberapa yang dikecualikan yang berubah menjadi suci. Di antaranya yang pertama khamar, minuman keras najis. Kalau dia berubah jadi cuka dengan ikatan dengan syarat tidak disengaja, tidak diupayakan untuk jadi cuka, maka dia suci. Cuka tadi suci. Paham di sini ikhwan? Itu. Selain itu tetap haram, tetap najis. Walaupun berubah tetap dihukumi najis. Kemudian di sana ada hewan bangkai, ada bangkai yang tidak najis. Bangkai apa itu? Bangkai hewan yang termasuk bangkai ikan dan bangkai hewan yang darahnya tidak mengalir. Seperti semut, lebah, laba-laba, belalang, nyamuk, lalat. Ini bangkainya tidak najis. Jadi kalau antum sholat ada 10 ekor lalat di kantong misalnya, lalatnya somatinya, sholat antum sah, karena lalat tidak najis. Kita masuk pembahasan yang baru ya ikhwan. Jadi harapan saya pelajaran-pelajaran yang sebelumnya antum murojaah lagi, ulang-ulang. Faslun, kata beliau rahimahullahu ta'ala, penulis kitab ini Muhammad bin Balban. Faslun fil hayd.
Ini akhir kitab Toharoh. Akhir pembahasan kitab Toharoh, yaitu tentang haid dan nifas. Setelah itu masuk bab sholat, kitab sholat. Kata beliau, faslun fil haid, fasal pembahasan tentang haid. Taib, darah yang keluar dari farji wanita, kemaluan perempuan ada 4 macam. Yang pertama darah haid, yang kedua darah nifas, yang ketiga darah istihadah, yang keempat darah fasad. 4 macam itu. Itu harus kita tahu. Darah haid, darah istihadah, darah nifas, darah istihadah, dan darah fasad. Taib, mari kita baca perkataan beliau. Nanti di sela-sela penjelasan kita akan jelaskan mana yang darah fasad, mana yang darah haid, mana yang darah istihadah. Kata beliau, la haidha ma'a hamlin wala ba'da 50 sanatan wala qabla tamami 90 wa aqalluhu yaumun wa lailatun wa aktsaruhu 15 wa ghalibuhu 6 aw 7 wa aqallu tuhrin baina haidataini 13 wa la hadda li aktsarihi. Kata beliau, tidak ada haid, la haidha ma'a ham, tidak ada haid bersama kehamilan. Itu kaidah pertama. Tidak ada haid bersama kehamilan. Jadi orang yang hamil tidak mungkin haid. Kalau dia hamil tidak mungkin haid. Terus Ustaz, kadang orang hamil Ustaz keluar darah, bukan haid. Paham di sini? Tetap wajib sholat, tetap wajib puasa. Paham di sini? Wajib sholat, wajib puasa. Wala ba'da 50 sanatan, dan tidak ada haid juga setelah umur mencapai 50 tahun. Kalau perempuan seumur 50 tahun lebih, 50 tahun lebih, itu tidak haid. Artinya tidak mungkin haid. Terus Ustaz, ada orang dapat Ustaz, so nenek seumur 50 lebih Ustaz masih keluar darah, berarti bukan darah haid, tetap wajib sholat, tetap wajib puasa Ramadan. Wala qabla tamami 90, dan tidak pula sebelum sempurna mencapai umur 9 tahun. Perempuan umur 9 tahun ke atas mungkin darah haid. Tapi kalau di bawah umur 9 tahun tidak mungkin darah haid. Paham di sini ya? Datang perempuan sama antum. Ustaz, saya keluar darah Ustaz. Saya keluar darah. Kemudian dia sebutkan. Apa yang kita lakukan? Tanya umur. Umur berapa? CP umur 55 Ustaz, berarti bukan haid. Bukan haid. Baru biar keluar darah tetap wajib sholat, tetap wajib puasa. Datang lagi si B. Ustaz, saya keluar darah Ustaz. Umur berapa? Umur saya baru 20 Ustaz. Mungkin keluar darah haid. Hamil tidak? Hamil Ustaz, berarti bukan darah haid. Jadi jangan begitu keluar darah antum langsung sapu apa? Haid itu jangan, rinci dulu tanya. Umur tanya. Setelah itu tanya hamil atau tidak. Datang yang ketiga, umur 25 Ustaz. Keluar darah Ustaz saya. Hamil tidak Ustaz. Umur berapa? Bukan umur 25 tadi, apa namanya?
Datang perempuan misalnya itu keluar darah, keluar darah. Lagi hamil tidak. Kemudian apa lagi? Kemudian ditanya hamil tidak. Umur berapa? Baru 8 tahun lebih misalnya. Berarti bukan darah haid. Bukan darah haid berarti. Taib wa aqalluhu yaumun wa lailatun. Yang paling sedikit atau minimal masa yang memungkinkan darah haid untuk dihukumi darah haid adalah yaumun wa lailatun, sehari semalam. Bahasa orang dulu sehari semalam. Tapi bahasa kita berapa? 24 jam. Ini minimal. Banyak 24 jam. Paham di sini 24 jam ya, maksudnya? Nah, jadi yang dimaksud 24 jam tidak harus sehari semalam. Bisa jadi selama 4 hari. Tergantung berapa jam di setiap harinya. Paham di sini, ikhwah? Nah, begitu. Kemudian wa aktsaruhu 15. Maksimalnya masa keluar darah haid maksimalnya adalah 15 hari. Yang ini maksimal ya, yang paling mentok. Artinya kalau lewat dari 15 hari berarti bukan darah haid lagi. Bukan darah haid. Yang memungkinkan untuk darah haid, dikatakan darah haid maksimalnya 15 hari. Kemudian wa ghalibuhu sittun aw sab'un. Kebanyakannya, maksudnya kebanyakan perempuan adalah sittun aw sab'un. 7 hari atau 6 hari atau 7 hari. Ini paling banyaknya, kebanyakannya, golibnya. Perempuan itu haidnya itu ya 6 hari atau 7 hari. Baik. Mungkin ada di antara kita yang bertanya, apa fungsi pembagian seperti ini? Nanti antum hafal ini tadi, nanti ada masalah-masalah yang setelahnya, nanti kembalinya ke situ. Ada iskal, menemukan apa problem tentang darah ini seperti apa. Jadi nanti penghukumannya kembali ke kaidah yang tadi itu. Paham di sini, ikhwah? Jadi darah minimalnya sehari semalam, maksudnya 24 jam. Kurang dari itu bukan haid. Maksimalnya 15 hari, lebih dari itu berarti bukan haid. Kebanyakannya perempuan adalah 6 atau 7 hari. 6 atau 7 hari. Mana ini yang betul Ustaz? 6 atau 7? Tidak, maksudnya ini perempuan itu melihat kebiasaan di keluarga dia. Kalau ibunya, saudaranya biasa 6 hari, berarti dia hukumi dirinya 6 hari. Kalau biasa 7 hari, berarti hukumi dirinya 7 hari. Wa aqallu tuhrin baina haidataini 13. Masa minimal untuk suci baina haidataini, di antara 2 haid. Masa minimal menjadi suci atau masa minimal suci, bukan menjadi suci. Masa minimal menjadi suci antara 2 haid. Masih diterjemahkan ini. Wa aqallu tuhrin baina haidataini. Masa suci di antara 2 haid, ini yang dimaksud. Minimalnya adalah 13 hari. Maksudnya untuk dikatakan dapat siklus haid yang kedua, dia harus sudah mencapai 13 hari. Kurang dari itu berarti bukan haid yang kedua itu. Bisa jadi lanjutan haid yang pertama.
atau yang lain. Jadi kalau berdasarkan penjelasan beliau ini berarti wanita itu bisa dalam 1 bulan bisa 3 kali ya. Bisa 2 kali haid, 3 kali haid dalam 1 bulan. Artinya dikatakan dia sudah punya putaran 3 kali haid dalam 1 bulan. Karena minimal haid kan sehari semalam 24 jam tuh. Nah, contoh dia haid sehari semalam 24 jam. Sisa waktu setelah itu dia suci. Sucinya 13 hari. Setelah dia itu haid lagi dia sehari semalam. Sisanya 13 hari suci. Baru dia haid. Sudah 3 kali putaran dalam sebulan kan? Betul tidak? Betul. Nah, ini kasus seperti ini pernah terjadi di zamannya sahabat Ali radhiyallahu anhu. Ada seorang wanita mengadu atau minta fatwa, mengadulah ada masalah, tanya kepada Ali radhiyallahu anhu. Dia menyatakan bahwasanya dirinya sudah 3 kali haid. Ini masalahnya dia ingin menikah ini. Kan sudah cerai, ingin menikah. Sementara baru 1 bulan. Dibawalah permasalahan ini, diangkat, dilapor ke Ali radhiyallahu anhu. Beliau kan pemimpin. Akhirnya perempuan itu mengatakan, saya sudah 3 kali haid wahai Amirul Mukminin. Akhirnya di cross check sama beliau, tanya, iya betul 3 kali. Nah seperti ini berarti seorang wanita bisa dalam 1 bulan 3 kali haid. 3 kali haid. Jadi putaran siklusnya jadi 3 kali haid bisa. Tayyib. Paham di sini ikhwah? Jadi waktu yang paling minimal, paling sedikit untuk bisa dapat haid yang berikutnya lagi, waktu minimal masa sucinya untuk bisa dapat haid yang berikutnya adalah 13 hari. Tidak boleh kurang dari itu. Selebihnya terserah. Paham ini? Selebihnya tidak ada batas. Yang paling minimal 13 hari. Selebihnya tidak ada batas. Paling banyaknya sisa waktu dalam 1 bulan. Paling banyak wanita sisa waktu dalam 1 bulan. Misalnya dia haid 7 hari, berarti sisa dia suci itu berapa hari? 23 hari. 23 hari setelah itu dia siklus yang kedua lagi haid lagi. Itu kebanyakan perempuan seperti itu. Itu kebanyakan. Tapi untuk maksimalnya tidak ada. Tidak ada batasan. Bisa jadi perempuan itu nanti 4 bulan baru dapat haid siklus yang kedua. Misalnya dia haid 7 hari misalnya itu 1 bulan. Setelah itu suci terus, tidak keluar haidnya selama 3 bulan. Nanti itu masuk bulan keempat baru keluar darah haid. Berarti baru haid yang kedua. Begitu. Jadi tidak ada batasan maksimal untuk masa suci untuk untuk bisa dapat haid yang kedua. Tapi minimalnya 13 hari. Kebanyakan sisa waktu, sisa hari dalam 1 bulan. Paham ini? Maksimalnya tidak ada batas. Baik. Wala hadda li aktsarihi, tidak ada batasan untuk kebanyakannya, untuk maksimalnya. Baik. Paham di sini kaidahnya? Baik, kita lanjut. Wa haruma 'alaiha fi'lu sholatin wa shaumin wa yalzamuha qada'uhu. Haram baginya, 'alaiha bagi wanita yang haid ini, fi'lu sholatin, mengerjakan salat, wa shaumin dan berpuasa, wa yalzamuha qada'uhu, wajib baginya mengqada puasa, bukan salat. Jadi wanita yang haid ada beberapa perkara yang diharamkan, ada beberapa perkara yang diwajibkan,
Ada yang ada jadi wanita haid, ada yang diharamkan untuk dilakukan, ada yang wajib, ada yang mubah. Mubah ya selain yang diharamkan dan selain yang diwajibkan. Apa perkara yang haram dilakukan untuk bagi apa wanita yang haid ini? Di antaranya sholat dan puasa. Ini yang beliau sebutkan oleh muallif. Di antaranya sholat dan puasa haram dilakukan oleh wanita yang haid. Jadi wanita haid sholat haram, dapat dosa dia. Bukan cuma sholatnya tidak sah, tapi dia dapat dosa. Begitu juga wanita haid puasa. Daripada dia dibikin saya puasa, makan sahur sama-sama, puasa Ramadan. Selain tidak sah puasa, juga dapat apa? Dapat dosa, haram, tidak boleh. Tidak boleh, haram wanita yang sedang haid berpuasa. Paham di sini, ikhwan? Tapi jangan difahami yang dimaksud puasa di sini tidak boleh makan. Wanita haid ya boleh makan, tidak boleh tidak makan. Paham di sini? Nah, misalnya wanita haid kan kita katakan tidak boleh berpuasa. Bukan berarti dia harus makan. Paham di sini? Jangan antum haramkan misalnya dia memang tidak mau makan, kasihan mau diet. Tidak puasa, tidak makan dia. Antum haram berpuasa bagi perempuan yang haid. Bukan seperti ini yang dimaksud. Yang haram maksudnya berpuasa adalah puasa. Berarti kita harus tahu puasa. Puasa itu apa? Tidak makan, tidak minum, puasa. Apa yang dimaksud dengan puasa? Berarti harus tahu definisi puasa, supaya nanti terapkan. Kalau perempuan yang haid melakukannya haram. Apa yang dimaksud dengan puasa? Coba Anjung. Menahan diri dari makan dan minum sejak terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Kalau dilakukan oleh orang yang haid itu dapat dosa dia? Tidak. Baru? Hanya dia harus menahan untuk menghargai puasa. Menahan menghargai. Tidak dapat dosa dia kalau dia makan. Wanita sementara haid boleh makan dia. Wanita yang sementara haid boleh makan. Ceritanya ini kalau dia tidak makan gitulah, haram tidak? Kita katakan haram karena ini. Tidak. Apa bedanya? Niat, Ustaz. Niat. Puasa definisinya adalah menahan diri disertai niat. Niat berpuasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Berarti kalau salah satu definisi ini hilang, bukan puasa namanya. Kalau dia tahan dirinya menahan lapar bukan karena niat berpuasa, ya tidak haram bagi wanita yang haid. Bukan niat puasa dia. Saya memang tidak nafsu makan, dia makan dia sampai terbenam matahari, ini tidak dosa. Yang dimaksud dosa di sini memang niat mau berpuasa. Haram bagi wanita yang sedang haid. Salat haram, puasa. Kemudian yang perkara yang haram wanita yang sedang berpuasa ini apa lagi? Berjima. Beliau tidak sebutkan, kita tambahkan. Jima haram. Ya, haram. Ustaz boleh pakai kondom, Ustaz pakai pembatas. Kan di bab toharoh kemarin pembatal apa? Yang mewajibkan mandi. Kalau bersentuhan lah langsung itu kemaluan. Nah ini Ustaz saya pakai agang kondom atau penglapis Ustaz. Kan Ustaz bilang tidak wajib mandi selama tidak keluar apa-apa Ustaz. Betul. Tapi di bab sini tetap haram. Biar ente pakai penglapis, pembatas, tetap haram. Paham di sini? Nah, apalagi yang haram bagi wanita yang sedang haid? Megang mushaf, diam di masjid, tawaf, dan seterusnya. Membaca Al-Quran, tilawah maksudnya. Kalau zikir ya harus zikir perempuan.
Zikir tidak dilarang, maksudnya baca Al-Quran tidak boleh. Baik, lanjut ya ikhwan. Wa yalzamuha qada'uhu, wajib baginya mengqada' puasa. Salat tidak. Jadi di masa haid tidak wajib mengqada' salat. Salat gugur berarti. Puasa tidak gugur, wajib diganti di bulan yang lain. Itu yang diharamkan. Kemudian kita masuk yang diwajibkan, wa yajibu biwat'iha fil farji dinarun aw nisfuhu kafaratan. Dan diwajibkan biwat'iha kalau menjimaknya. Tentunya kalau terjadi jima, wajib fil farji, wa yajibu biwat'iha fil farji, diwajibkan ketika perempuan tadi dijima di kemaluannya sementara haid, diwajibkan membayar dinarun, 1 dinar, au nisfuhu atau setengah dinar, kafaratan sebagai kafarah, sebagai kafarah tebusan. Jadi ada waliyadzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi. Kalau misalnya qadarullah terjadi, wanita haid, istri antum jiwa sementara haid, antum wajib bayar kafarah 1 dinar atau setengah dinar. Berapa 1 dinar? 1 dinar 4,14 gram emas. 4 gram, 1/4. 4 gram, 25. Paham di sini? Nah, kalau 1 gram kan 1 gram 100 tidak. 4 gram 4,25 gram itu yang harus dikasih keluar, atau setengahnya. Ini pilihan. Bisa antum kasih keluar 4 gram 4,24 gram atau setengahnya. Pilihan, boleh setengah dari itu boleh, tapi afdol yang 4 gram lebih itu. Kalau antum bayar yang di bawah dari itu boleh, pilihan. Tergantung kemampuan. Jadi berapa semua dia yang dibayar? Sekitar 4 jutaan. Hitung-hitung berarti 1 gram bisa 1 juta ya. Sekitar 1 juta atau 900 lah, 900 lebih. Berarti yang dikeluarkan sekitar itu 4 jutaan atau 2 juta lebih lah, setengahnya dari itu. Paham ini? Ini bagi yang menjima istrinya dalam keadaan haid. Walaupun pakai pembatas, iya Pak Don. Walaupun pakai kondom atau pembatas. Tapi ingat, kalau dia pakai pembatas, wajib mandi tidak dia? Tidak wajib mandi, tapi wajib membayar kafarah. Saja ini kafarah. Kalau sengaja dapat dosa haram itu. Kemudian bayar kafarah 1 dinar atau setengah dinar. Terserah yang mana yang dia mampu. Kalau mampu dua-dua, berarti dia pilih yang lebih banyak. Taib, itu yang wajib. Loh ini Ustaz, yang wajib ini maksudnya bagaimana nih Ustaz? Bukankah yang menjima dia ini laki-laki yang wajib? Ini kok bisa masuk dia kalau dia mau. Jadi perempuan juga wajib membayar kafarat, kecuali dia tidak mau, dipaksa, suami paksa. Sementara haid suaminya paksa, berarti dia tidak wajib bayar kafarat, suaminya saja. Tapi kalau sama-sama ridho, sama-sama suka, dua-dua yang berbayar. Laki-laki bayar kafarat, perempuan bayar kafarat juga yang tadi. 2 juta lebih atau 4 juta lebih. Berat. So boleh beli ikan beras satu bulan dengan jajan anak-anak itu. Seperti itulah dosa, karena dosa itu menjima istri dalam keadaan haid. Wa tubahul mubasyaratu fima dunahu. Yang perkara yang mubah adalah mubasyarah, sentuh-sentuhan dengan wanita yang sedang haid.
Ini termasuk apa? Kebagusan Islam. Antum pergi ke syariatnya Yahudi mengharamkan bersentuhan dengan wanita haid. Syariatnya dorang kalau sementara haid dikasih sendiri, piring kasih sendiri, tanpa tidur kasih sendiri. Paham ini? Muslim tidak. Bisa sementara haid tidak apa. Kalau memang antum lagi butuh bisa bersenang-senang, tapi di selain kemaluan. Paham ini Pak Don? Nah, dimanfaatkan kalau memang khawatir bisa so syahwat tinggi, so ingin sementara lagi ada palang merah, manfaatkan anggota yang lain. Tapi bukan anggota kita sendiri ya. Kalau kita sendiri yang ini haram. Masuk apa ini? Kalau kita sendiri yang mainkan, masuk apa namanya? Onani namanya, haram. Tapi kalau punya istri kita, DP tangan, DP apa, boleh, halal. Ya, dimanfaatkan insyaallah. Bagi yang kena palang merah ya alhamdulillah. Jadi paham di sini ya? Tapi hati-hati bahaya. Jadi harus ditutup rapat-rapat yang itu. Antum bisa main di area yang lain. Paham di sini? Ini hukumnya mubah. Boleh seperti memang halal istri kita. Sementara haid tidak ada masalah, insyaallah hubungan selain di farji. Baik. Itu syariatnya Yahudi, begitu juga Kristen. Jadi berat orang bersyariat itu. Islam alhamdulillah. Namun sekarang berkembang keyakinan di masyarakat. Kalau haid, nim boleh apa? Pegang bikin kue, bikin makanan, baramas apa ini? Perasantan macam-macam. Ini apa ini? Keyakinan dari mana? Islam, wanita yang haid itu suci, dari badan suci. Dari mana? Jijik ya. Kalau cuma jijik ya sudah, hukum jijik saja. Tapi yang berkembang di masyarakat bukan karena jijiknya, tapi karena ada apa? Keyakinan tersendiri. Keyakinan apa namanya ini, pamali macam-macam. Ini keyakinan batil, tidak ada dalam syariat yang mulia ini. Tayyib, paham di sini ikhwan? Alhamdulillah. Pak Ujang, faham? Faham, alhamdulillah. Insyaallah. Coba diulang lagi, diulang. Yang pertama apa? Pembahasan tadi dari yang pertama, tidak ada haid bersama hamil. Jadi selama hamil tidak ada haid. Maksudnya tidak dihukumi haid. Kalau ada keluar darah berarti bukan haid. Jadi wanita hamil yang keluar darah tetap wajib sholat, wajib puasa. Begitu juga wanita yang umur 50 sampai lebih, keluar darah tetap wajib puasa dan wajib sholat, karena itu bukan haid. Begitu juga perempuan yang di bawah umur 9 tahun. Terus darah apa ini Ustadz yang keluar ini? Namanya darah fasad. Darah fasad. Perempuan umur 50 tahun lebih keluar darah fasad. Umur 9 tahun keluar darah fasad. Sementara hamil keluar darah fasad. Tayyib. Kalau keguguran, keguguran dihukumi darah nifas atau darah apa? Atau darah fasad? Anjung, kalau keguguran darah nifas berarti tidak wajib, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Nah, bukan kalau begitu. Baru bagaimana itu? Pak Ujang sudah selewat ini di Al-Ajibatul Mufidah itu, Al-Ajibatul Jaliyah.
cuma tidak murojaah ini. Wanita yang keguguran, darahnya yang keluar itu darah apa? Tidak tahu. Tidak tahu, alhamdulillah. Artinya jujur. Coba Pak Yanto. Darah haid apa darah nifas? Apa darah fasad? Fasad. Darah fasad ya ikhwah. Betul? Ya. Fasad. Fasad. Tapi ya ikhwan, dirinci ya ikhwan. Itu anak seumur berapa? Janin yang gugur umurnya berapa? Dirinci. Dihukumi dia darah nifas kalau itu anak janin yang di dalam perut umur 81 tahun. 81. Loh. Salah. Umur 81 hari. 81 hari berapa bulan itu? 2 bulan lebih. Hampir 3 ya. Umur 81 hari keguguran ke atas, keguguran dihukumi darah nifas. Paham ini? Sudah dihukumi nifas dia. Nifas itu 81 hari ke atas. Di bawah dari itu dihukumi darah fasad. Jadi kalau ada perempuan yang keguguran, tanya umur bayinya, janinnya berapa bulan, Mbak, Bu? Paham sini? Oh, baru 2 bulan. Berarti darah fasad. Tetap wajib sholat, tetap wajib puasa Ramadan. Tetap wajib puasa itu, tetap wajib sholat itu. Hati-hati. Karena bukan nifas itu, itu darah fasad. Oh, yang keguguran umur 3 bulan sudah lewat berarti itu dari 80. Berarti nifas. Tidak boleh puasa, tidak boleh sholat. Tidak boleh yang lain-lain, berhubungan apa semua tidak boleh. Baik. Ada pertanyaan ya ikhwan? Pak Yoman, insya Allah teramalkan. Yandi, ya silahkan Pak Yanto. Dihukumi haid setelah dia sehari semalam dalam darah. Dan tadi penjelasan Ustaz, dia bisa dihitung sehari semalam atau 24 jam itu bisa dalam kurun waktu 4 hari. Bisa. Yang mau ditanyakan itu Ustaz, darah yang keluar sebelum dia genap 4 hari itu yang 24 jam itu, apakah di sebelum hari-hari itu beliau tetap sholat atau puasa? Dia yang seperti itu waktu keluar di apa namanya tetap wajib dia tetap wajib sholat, tetap harus sholat, baru tetap harus puasa. Jadi begitu keluar darah misalnya, tapi ini ingat, ini bukan orang yang punya kebiasaan. Sebenarnya masih ada pembahasan, insyaallah. Itu ada pembahasan setelahnya itu saya, insyaallah. Yang ini saja masih agak berat, saya mau tambah lagi, tak putar-putar itu. Pembahasan haid agak rumit, insyaallah. Yang penting paham dulu kaidah itu. Nanti makanya kalau paham itu kaidah, bawa masuk di pembahasan setelahnya, insyaallah. Aku sambung, nyambung insyaallah. Sekarang memang ada banyak pertanyaan nanti. Artinya kenapa begini. Nanti setelahnya nanti insyaallah akan terjelaskan insyaallah. Boleh, silakan. ada yang tadi Ustaz yang terkait
yang tidak menjadi suci benda najis itu kecuali khamar, Ustaz. Kenapa? Yang tanpa bantuan. Tidak ada kesengajaan, iya. Kalau bagaimana dengan ini, Ustaz? Kalau gula merah itu kan biasa dibuat dengan campur tangan manusia kan? Tapi bukan dari khamar itu. Dia kan sebelum jadi khamar dia jadi gula merah dulu. Begitu diambil dari saripati itu kan nira, turunkan, dimasak. Masak langsung gula merah, bukan jadi khamar dulu dia, bukan. Beda dengan cuka. Tahapannya kan dia jadi cuka dulu, baru jadi cuka. Khamar dulu. Kalau dibiarkan terus jadi cuka. Khamar tadi itu. Paham ya? Alhamdulillah. Tapi kalau gula merah sebelum jadi khamar dia, so diproses duluan. Jelas halal. Halalan thayyibah. Campur gula merah. Kalau tidak, aduh, tidak mau dapat makan cookies manis orang bulan puasa ini. Tayyib. Ada yang lain? Zulkifli belum ada. Anjung adanya. Pak Don, biasa Pak Don ini banyak pertanyaan. Iya. Batanya mau pulang. Ya, silahkan Pak Damin. Jadi saya jelaskan bahwa orang yang ada di pos itu tidak wajib sholat, tidak wajib puasa. Bagaimana Maksudnya? yang nifas, Ustaz? Bukan cuma tidak wajib, itu haram. Haram puasa, haram sholat. Bagaimana Ustaz ketika orang yang nifas baru, biasakan Ustaz nifas itu kan 40 hari, terambil di bulan Ramadan nifasnya. Berarti Ustaz tidak wajib dia mengqadha puasanya atau membayar fidyah? Maksudnya Maksudnya masa nifasnya itu Ustaz terambil di bulan Ramadan. berapa hari? Selama 1 bulan. Selama 1 bulan. Berarti dia kodok selama 1 bulan. Ya. Kodok di bulan yang lain selama 1 bulan. Iya tuh. Wanita haid nifas tetap mau kodok puasa, bukan bayar fidyah, itu dikodok, diganti. Kodok diganti bulan lain puasanya. Faham? Alhamdulillah. Yang lain, Aba Zubair. Silakan Pak Don. Tadi Ustaz yang membayar kafarat itu Ustaz. Sudah ngaji itu dibayar ke mana Ustaz? Fakir miskin. Iya. Dibayar ke fakir miskin. Satu orang atau boleh banyak-banyak bagi-bagi ke orang? Bagi-bagi ke orang miskin atau cuma satu orang? Bisa antum bagi-bagi. Tidak ada ketentuan harus 1 orang miskin atau 2 orang miskin. Yang jelas yang dari 2 juta itu lebih atau 4 juta lebih itu antum kasih ke fakir miskin. Ke 1 orang, ke 2 orang antum bagi 1 orang. Tapi ada pertanyaan dari saudari kita, sepucuk surat kalau sudah mandi haid hari ke-7 baru keluar bercak coklat agak pekat tapi bukan darah, apakah mandi wajib lagi atau diteruskan sholatnya? Kalau sudah mandi haid dari baru keluar, ini kebiasaannya sudah. Ini dilihat, ini wanita seperti ini kebiasaannya berapa hari. Kalau dia punya kebiasaan 7 hari tiap bulan, yang 7 hari tiap bulan keluar, 7 hari berhenti, tiap bulan seperti itu terus. Kemudian pas suatu waktu misalnya keluar darah lebih dari 7 bulan ini, 7 hari ini lebih ada bercak atau apa, tidak usah dianggap. Paham ini? Tetap dia wajib sholat, wajib puasa. Maksudnya wajib sholat, wajib puasa itu maksudnya pas kalau bulan Ramadan. Kalau tidak ya tak usah. Harus mandi lagi pas keluar. Tidak, itu kan bukan darah haid. Dicuci saja. Ya wudu.
Ingat pembahasan sebelumnya, segala yang keluar dari dua jalan membatalkan wudu. Darah keluar dari dua jalan batal wudu. Seperti itu. Paham ya, ikhwan? Alhamdulillah. Berarti yang keluar setelah kebiasaannya itu yang 7 hari itu keluar terhukumi darah apa tadi? Istihadah atau darah fasad. Bisa istihadah, bisa darah fasad. Baik, insyaallah. Pak Gunawan ada pertanyaan, Pak? Komdan Gun? Belum ya? Komdan Yohan? Kafara itu apabila hubungan badan itu saat hubungan badan itu belum ada haid, lalu setelah hubungan badan ternyata ada haid, apakah tetap wajib kafara? Tidak tuh. Waktu dia berhubungan ada darah, tidak ada. Setelah nyabut ada darah, tidak ada. Kalau waktu dia cabut tidak ada, berarti tidak ada. Misalnya berapa jam setelah itu baru keluar, berarti tidak ada yang dibayar. Tidak ada kafarah. Kemudian kalau waktu dia cabut ternyata ada darah, waktu masuk tidak ada. Cabut ada darah, aslinya haid, sudah bayar kafarat ya, Pak. Ya bayar kafarat. Terhitung dia jima dalam keadaan apa? Haid itu. Biar kalau sengaja dapat dosa kafarat, bayar dua-dua. So dapat dosa bayar kafarat. Tidak sengaja tidak dosa tapi bayar kafarat. Begitu. Tidak sengaja misalnya dia tahu maitua belum palang merah, sementara tidur misalnya dia jima misalnya, nanti sadar, aduh saya sementara haid ini, tidak tahu, ya tidak dapat dosa tapi bayar kafarat. Paham di sini? Emas 4 gram 4,14 gram. Paham ini? 4,14 gram antum keluarkan. Jadi dihitung berapa tadi? 4 jutaan, sekitar 4 juta. Berarti kalau antum bisa juga setengahnya, 2 juta atau 4 juta. Kalau ada duit berlebih 4 juta. Kalau pas-pasan 2 juta. Dua-dua boleh. Pilih saja. Yang afdol yang lebih banyak. Paham di sini, ikhwan? Biar antum tidak sengaja. Kalau pas terjadi itu sebab, antum harus bayar kafarat. Tidak mampu, Ustaz. Tidak mampu saya, Ustaz. 2 juta ini mau pakai buat makan saja kadang tidak cukup. Berarti gugur. Paham di sini? Gugur. Insyaallah. Berarti kafarat kali 2, Ustaz ya? Kali 2. Suami istri. Kalau baku mau dua-dua, iya kafaratnya 2 kali itu. Istrinya berarti bayar sendiri pakai duitnya itu. Dia Allah mau. Kecuali istri tidak mau. Torang paksa misalnya. Ya cuma torang yang bayar kafarat, istri tidak. Tayyib. Paham di sini, ikhwan? Paham Pak Yoman ya? Alhamdulillah. Insyaallah. Abu Zubair. Mafhum. Wadih. Masyaallah wadih. Tayyib ya ikhwan, kita cukupkan majlis kita ya ikhwan. Mari kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.